bersahabat, tapi ada namanya dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Ustaz Somad katanya berdakwah dengan kata yang santun. Ustaz Somad kok suaranya keras? Suaranya aja yang keras karena sound sistemnya mantap. Ustaz Somad ini bukan ustadz yang keras, suaranya keras. Kalau hatinya lebih lembut dari tisu. Beberapa kali ini perlu kami informasikan bahwa lelang buku donasi mu'alaf karya Ustaz Samsudin Ahazan SPD tadi sudah ditawar oleh anggota DPR Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Safruddin STMM sebesar 10 juta rupiah. Kemudian beliau juga memberikan donasi 15 juta rupiah untuk Pondok Pesantren Al Ikhlas Donggo. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota DPR Republik Indonesia. Selanjutnya dari kekuasaan yang memberikan kesehatan dan juga keimanan kepada kita semua pada pagi hari ini kembali akan dihadirkan.
Rasulullah sallallahu alaihi Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma yang kami muliakan Ustaz Haule Ustaz Samsul Firdaus Efu, Qori terbaik pertama pada musabaqah tilawatul Quran tingkat internasional di Istanbul, Turki tahun 2019. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. Trintika Rangga Maripa Mai Kataki Bora di dana Bora di moti. Madi kore otosare. Ini ada orang sekarang berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke surga, kaki limanya pun nggak apa-apa. Minta surga kata Nabi yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling luar biasa, surga Jannatul Firdaus. Insya Allah kita semua masuk surga Jannatul Firdaus. Hadir bersama kita guru kita semua Ustadz Dr. Zaki Abdillah. Abdillah artinya hamba Allah. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Allah. Abdillah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad.
Bapak anggota DPR RI di tengah kesibukannya mengurus umat, jamaah, rakyat di Senayan masih sempat hadir bersama kita. Allahu Akbar. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Camat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para alim, para ulama, hadir pula bersama kita para zuriat keturunan Rasulullah SAW, para habaib, mengalir darah Nabi Muhammad dalam badan mereka. Allahu Akbar. Ustaz Somad memangnya nggak ada mengalir darah Nabi dalam badan Ustaz? Ada, Nabi Adam. Sedangkan para habaib itu adalah tetesan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun kepada Sayyidatuna Fatimah, turun kepada Sayyidina Husain, turun kepada Sayyidina Muhammad, turun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, turun kepada Sayyidina Ja'far Shadiq, turun kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi, turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Naqib, turun kepada Sayyidina Isa, turun kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sampailah kepada para habaib As-Saggaf, Al-Jifri, Al-Haddad bin Syihab bin Syekh Abi Bakar, sampai mereka mendakwahkan Islam ke bumi Bima, sampai akhirnya kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Untuk saudara-saudaraku seakidah, seagama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku yang tidak seakidah, tidak seagama, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi warga baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak sekali balonnya. Itu untuk menenangkan anak-anak yang nangis. Jadi kalau ada yang nangis, jangan tunjuk ustadz, dia makin nangis. Kalau anaknya nangis, nah itu balonnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini haul. Apa itu haul? Hala yahulu haulan, artinya sampai 1 tahun. Kita kalau bayar zakat, miliki emas 85 gram, sampai 1 tahun keluarkan 2,5%. 1 tahunnya itu disebut dengan haul. Sekarang haul yang ke-22, artinya sudah mutar 22 kali. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 22 tahun. Kesempatan di haul yang ke-22 tahun hadir Ustadz Abdul Somad. Kesempatan haul yang ke-44 tahun nanti datang juga Abdul Somad. Cuman waktu yang 44 itu sebagian bapak ibu udah meninggal. Saya masih umur tidak ada yang tahu. Andai ada orang yang meninggal saat ini ketika haul yang pertama, di haul 22 dia masih hidup, tapi katanya udah meninggal. Mungkin jasadnya tidak ada bersama dengan kita, tapi amal jariah anak-anak pesantren mengalir kepada mereka. Betul? Kata siapa? Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan, manusia mati meninggal dunia, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, ada 3 yang mengalir, diantaranya shadaqatun jariyah. Mengapa disebut jariyah? Jariyah artinya mengalir, tanah wakaf untuk pondok pesantren Al-Ikhlas. Anak-anak ngaji petang, siang, malam, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha, qabliyah, ba'diyah, mengalir pahalanya. Saya berharap setelah Ustadz Somad pulang dari Donggo, makin bertambah tanah wakaf untuk pesantren Al-Ikhlas. Saya terkesan mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad, maka saya mewakafkan tanah yang ada di balik gunung. Tanah siapa? Nggak tahu. Wakafkanlah tanah yang dekat dari pemukiman pondok pesantren. Mungkin selama ini santrinya banyak yang udah di dalam, tapi masih banyak yang belum mendaftar. Mungkin ada yang bangun asrama. Saya tidak bisa memberikan tanah Pak Ustadz, tapi saya memberikan semen. Berapa sak? 3 truk. Masya Allah, truk betulan, mainan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ada orang di Donggo ini yang duitnya banyak, dia bangun rumah megah mewah, begitu dia meninggal dunia rumahnya tinggal. Betul? Ada uangnya banyak, dia belikan mobil yang mahal, begitu dia meninggal mobilnya tinggal, dipakai sama istrinya dengan suami yang baru. Tengoklah Pak, mereka tersenyum, mereka pakai mobil baru, mereka lewat di makam kita, dah apa-apa sakitnya Pak. Tapi kalau kau belikan 2-3 sak semen, kau datang ke pesantren Al-Ikhlas, kau katakan ini wakaf saya, mengalir pahalanya. Sekarang saya tanya, mau beli mobil untuk ditinggalkan untuk mereka dengan suaminya yang baru atau untuk pondok pesantren? Nampaknya mereka emosi Bu. Jangan undang Ustadz Somad, Ustadz provokator. Bukan itu maksud saya Beb. Maksud saya ketika kita nanti mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang mengalir untuk kita. Ustadz Somad ini tanda sayang menyampaikan ini. Betul? Jangan jawab betul, so sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, uangnya banyak, dibelikan cincin, dibelikan gelang, dibelikan rantai, dibelikan subang, dibelikan anting. Gelang kanan sudah, kiri, cincin 2 sudah, 3. Beli kangkung ke pasar 2 ikat, nawarnya berapa? Masya Allah. Beli anting sekali pasang 3, telinga sudah dipasang hidung, kiri kanan sudah tengah, kaki setiap jalan gelang kaki bunyi kerincing 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 kerincing. Begitu meninggal dunia, maka gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki semuanya dipakai mereka untuk modal. Lihatlah kejujuran mereka Bu. Saya nggak ada ngomong begitu, saya cuma mancing aja. Mereka memang suami-suami yang jujur luar biasa. Maka begitu selesai tausiah Ustaz Abu Somad, berdatangan ibu-ibu ke pondok pesantren Al-Ikhlas. Ini gelang saya, ini rantai saya, ini anting saya. Daripada mereka pakai, lebih bagus aku bangunkan kelas di pesantren Al-Ikhlas. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang dan malam, mengalir ke makamku. Setuju? Lihatlah Bu, mereka setuju. Hidup ini sementara, hidup ini sementara. Bunga cantik, harum semerbak, dilihat mata terpukau, dicium harum luar biasa, tapi sampai masanya kau akan layu, kuning dan mati. Satu-satu bunganya yang tidak layu adalah bunga plastik. Makanya banyak sekarang perempuan tidak ingin layu, akhirnya wajahnya diisi plastik. Hidungnya mancung plastik, dagunya mancung plastik, lesung pipinya plastik. Bertahan 2 bulan, habis operasi plastik. Setelah itu hidungnya turun, dagunya turun, pipinya turun, persis mak lampir. Yang kekal abadinya bekas wudhu, bekas tahajud. Orang terheran-heran, ibu, mbak, iya. Itu wajahnya kok nggak tua-tua ya? Ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau anggap kami semuanya tayamum sama ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah mewakafkan tanah, alhamdulillah. Yang sudah mewakafkan semen, alhamdulillah. Yang sudah mewakafkan kelas, alhamdulillah. Yang sudah mewakafkan, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, pesantrennya di mana? Ada? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz tanya? Saya takutnya khawatir pas pulang ditanya orang, Ustaz dari mana? Saya dari Donggo. Acara apa? Pengajian di pesantren. Pesantren apa? Al-Ikhlas. Ustaz, dalam sejarah Donggo pesantren itu nggak ada. Terus saya diundang siapa? Jin. Ada pesantren Al-Ikhlas di Donggo, dan Abdul Somad dimasukkan dalam keluarga besar masyarakat Donggo. Tidak ada yang dapat saya ucapkan selain bahasa kami. Thank you very much. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Mestinya saya balas dengan topi. Apa namanya? Sambolo.
mestinya saya balas dengan kain kebesaran. Kain kebesaran berarti ukurannya XL. Tapi karena Abdul Somad dengan segala keterbatasannya tak mampu membalas, kata Nabi, fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'u, doakanlah. Kudoakan semua seluruh masyarakatku, saudaraku, kawan-kawanku, sahabatku di Donggo selalu diberikan istiqomah, amin, selalu diberikan kesehatan, sehingga bisa mengisi Indonesia dengan amal-amal kebaikan, amin. Dan kita menghadap Allah dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang berada di bawah tenda gimana? Nyaman? Tenang? Sejuk? Padahal nggak ada AC. Saudaraku yang tidak dapat tenda, kalian lebih dulu masuk surga dari yang ada tenda. Masya Allah. Begitu cara menyenangkan hati orang yang kepanasan. Saudaraku yang tidak dapat tenda, kalian jangan berkecil hati. Ustaz Somad enak aja ngomong begitu, dia di bawah tenda. Aku setengah dapat, setengah tidak. Kepalaku memang tenda, tapi lihatlah kakiku kepanasan. Supaya apa? Supaya aku dapat merasakan apa yang kau rasakan. Walaupun rasa tak dapat diungkapkan dengan kata. Andai ku ungkapkan rasa ini, rasaku belum tentu rasamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar setelah kita mati, masuk ke dalam lubang tanah, menjadi santapan cacing tanah. Hari kiamat kita bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak ada tenda. Apakah di akhirat ada tenda? Tukang tenda pun mati nggak bawa tenda. Lalu kita bernaung di mana? Nabi Muhammad mengatakan, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah naungan sedekah, bukan somat. Semua orang nanti di akhirat akan bernaung di bawah sedekahnya. Abdul Somad ceramah di Donggo, bukan berarti uang orang di Donggo bersedekahlah, lalu uang orang di Donggo dibawa ke Pekanbaru Riau, bukan begitu. Infak, sedekah, zakat, hibah, wakaf, masyarakat Donggo kembali ke pondok pesantren Al-Ikhlas Donggo, bukan untuk Abdul Somad. Allahu Akbar. Kita semua akan berada di bawah naungan. Selesai tausiah Abdul Somad, ada orang yang menelpon ke pesantren Al-Ikhlas Donggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya terkesan mendengar tausiah Ustaz Abdul Somad tentang panasnya padang mahsyar. Saya kebetulan tadi kepanasan, maka saya mau berwakaf. Berapa wakafnya? 100 juta. Yang berwakaf 100 juta untuk pesantren Al-Ikhlas, itu nanti di akhirat temboknya adalah semen cor 2 meter. Nah, itu kalau 100 juta. Kalau 10 juta tenda biru. Kalau 10.000 ya plastik resek lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu anak tidak bisa menolong, harta tidak bisa menolong, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Illal ladzina amanu, yang bisa ditolong hanya orang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, bukan sholat. Hanya amal soleh yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang ingin saya bahas tentang pesantren. Gak ada gunanya kita cerita tentang manfaat pesantren. Pesantren akan membudidayakan emang ikan. Pesantren akan memberikan positif. Bagaimana membangun pesantren kalau tanah wakaf tidak ada? Betul. Bagaimana membangun pesantren kalau tidak ada semen? Bagaimana membangun pesantren kalau tidak ada kelas? Maka pesantren dibangun dengan wakaf, zakat, infak, sedekah. Apa sih bedanya Pak Ustaz antara zakat, wakaf, infak, sedekah? Zakat itu wajib. Kamu sudah bayar zakat? Saya tiap tahun bayar zakat Pak Ustaz. Berapa? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat emas, zakat gaji.
Saya yakin dan percaya masyarakat Donggo semuanya dalam tabungannya ada 100 juta. Dari bunyinya seperti nggak yakin. Saya yakin dan percaya masyarakat Donggo setiap orangnya ada tabungan 100 juta. Kalau zakat Anda uang simpanan sebanyak 100 juta, zakatnya adalah 2,5%, berapakah yang mesti dikeluarkan setiap tahun? Catat baik-baik, ini akan keluar dalam CPNS, calon pegawai negeri sipil. Kalau uang Anda ada 100 juta di tabungan dan zakatnya 2,5%, berarti dalam setiap satu haul, satu tahun mesti dikeluarkan. Emang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh. 2,5 juta guys. Kita di sini ada 1.000 orang, walaupun lebih, biar mudah ngitungnya 1.000 aja. Dan setiap orang punya tabungan 100 juta, satu tahun keluar 2,5 juta. Jika satu orang punya tabungan 100 juta, zakatnya 2,5%, ada 1.000 orang, berapakah uang yang terkumpul dalam setahun? Kalau mau ngitung buka kalkulator, kalau payah ngitung banyak. Satu orang 2,5 juta, 100 orang 250 juta. Kalau 1.000 orang 2,5 miliar. Maka banyak kelas yang bisa terbangun. Itu baru dari zakat saja. Bagaimana dengan infaknya? Semen infak, uang infak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Berapa anak-anak pesantren Al-Ikhlas yang terdiri dari anak yatim, anak fakir, anak duafa, yang nggak bisa masuk kelas, nggak boleh ujian karena belum bayar uang sekolah? Itu namanya infak. Yang paling rendah sodakoh. Kenapa sodakoh? Sodakoh itu tidak dalam bentuk uang. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodakoh. Makanya jangan dibuat kotak sodakoh, tapi kotak infak. Karena kalau dibuat kotak sodakoh, nanti setiap lewat orang senyum aja. Biasanya kalau saya tausiah di pesantren-pesantren itu ada penggalangan dana untuk pondok pesantren. Hebatnya di Donggo nggak ada penggalangan dana. Kenapa? Karena orang di Donggo tidak pakai kotak, tidak pakai sorban, tapi langsung transfer ke nomor rekening pondok pesantren Al-Ikhlas. Jangan mati sebelum transfer ke nomor berikut ini. Masya Allah. Ternyata nomornya pun nggak ada dipajang. Tablik akbar dalam rangka haul ke-22 YPP Al-Ikhlas Donggo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Foto sebelah kiri Ustadz Samsudin AHZ SPD SPDI pimpinan Ponpes Al-Ikhlas Donggo. Sebelah kanan Ustadz Somad. Dibuat fotonya lebih besar Ustadz Somad, biar supaya jangan terlihat terlalu kurus. Saya sangka kalau saya tausiah pakai sorban itu sudah kelihatan berwibawa. Begitu sampai di Donggo, sorban saya pun nggak laku. Diganti pakai kain yang lebih besar, biar nampak lebih jantan. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kita berikan, Ustaz Somad, kalau kita sedekah 2.000 rupiah untuk pesantren diterima nggak? Diterima. Masuk surga nggak? Masuk. Cuman dekat WC. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun akan dibalas Allah. Kalau sebesar biji sawi dibalas 2.000 rupiah, lebih besar dari biji sawi kan? Artinya apa? Sebesar apapun bantuanmu untuk pondok pesantren akan mengalir. Kalau kamu bukan kiai, kalau kamu bukan ustadz, ingin pahala mengalir, bantu pondok pesantren. Kalau kamu tidak penghafal Quran, kalau kamu bukan qori internasional, ingin seperti Ustadz Samsuri Firdaus, oh Masya Allah, saya melihat beliau mengaji, menetes air mata saya. Kenapa? Kenapa leher kami bentuknya sama kok bunyinya lain? Selama beliau ngaji tadi saya tengok, aku sudah putus harapan, tapi insya Allah anakku kan masih ada.
Doakan anak-anak kita semua supaya bisa seperti beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kasar, padahal mikrofonnya sama. Suara beliau kan bisa. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah rupanya kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bukan qori, kalau kamu bukan penghafal Quran, tapi ingin dapat pahalanya, caranya mudah. Bantu pondok pesantren. 1000 santri Al-Ikhlas Donggo akan mengalirkan pahala sampai hari kiamat insyaallah. Allahu Akbar. Saya ingin setelah acara ini jamaah berdatangan berduyun-duyun ke pondok pesantren Al-Ikhlas bertanya, berapa asrama yang perlu kami bantu, berapa tempat tidur yang perlu kami support, berapa ini semua. Tapi jangan nanti kalau ditanya, Pak Kiai mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mati menghadap Allah yang hari ini gagah perkasa kaya raya, yang hari ini tegak berdiri di atas tanah. Kau diciptakan dari tanah. Ini masyarakat Donggo semuanya diciptakan dari tanah kan? Tolong yang dari besi angkat tangan. Mana tahu ada angkat tangan. Kalau ada angkat tangan dia ngaku dari besi, itu berarti Robocop dan Transformer. Ustaz Somad katanya manusia ini dari tanah. Betul. Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ya sama macam tanah. Itu tetangga saya sombongnya luar biasa. Dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Ustaz Somad itu katanya ngomong semua manusia sama diciptakan dari tanah, harus rendah hati, harus tawadhu. Dia sendiri sombong, dia berada di atas pentas, dia berada di atas pentas pakai bunga-bunga, pakai karpet. Oh saudaraku, kau nggak tahu rasanya gimana rasanya di atas karpet ini. Panas. Nggak percaya nanti setelah kami pulang naik ke atas. Artinya apa? Ini pentas kehidupan. Setelah ini kita semua akan menghadap Allah. Bubar, pentas akan berakhir. Tidak ada pesta yang tak berakhir. Selesai acara tabligh akbar, Ustaz Somad pasti pulang. Andai semua jamaah pulang, dia tetap berdiri di sini, pasti panitia akan berbisik, Ustaz sudah selesai, turun. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Semuanya akan digulung, pentas digulung, karpet digulung, bunga-bunga dibawa pulang. Begitulah kehidupan. Yang kaya mati, yang miskin lebih cepat. Yang ganteng mati, yang kurang ganteng setengah mati. Yang cantik mati, yang kurang cantik mati-matian. Kita semua hanya akan menjadi kenangan semata. Abdul Somad tidak ingin apapun hidup ini. Abdul Somad hanya ingin dikenang oleh anak-anakku di Donggo sebagai orang yang pernah tausiah di pesantren mereka. Kau orang mana? Aku orang Bima. Di mana? Di Donggo. Pesantren mana? Pesantren Al-Ikhlas. Kenal dengan Ustaz Abdul Somad? Dia pernah ceramah di pesantren kami. Kapan? Pada haul yang 22 tahun 2022. Di mana dia sekarang? Udah mati. Tapi mustahil anak-anak Al-Ikhlas ini tidak mengirimkan Al-Fatihah. Mereka akan berkata, begitu datang berita kematian Abdul Somad dari Riau, nun jauh di Pulau Sumatera, apa kata mereka? Untuk guru kami almarhum Ustadz Abdul Somad, Al-Fatihah. Langsung, jangan baca sekarang. Baca sekarang pun nggak apa-apa. Kalau Al-Fatihah dibacakan untuk orang yang sudah mati meninggal dunia, pahalanya sampai. Kalau dibacakan untuk orang yang masih hidup, itu artinya bertawassul mendoakan orang tersebut dengan membaca Al-Fatihah. Dua-duanya baik, nggak salah. Ini yang diinginkan Abdul Somad. Apa yang diinginkan hidup ini? Oh, Ustaz Somad itu ceramah ke sana kemari karena ingin makan banyak biar gemuk. Saya sudah dikasih minum susu kental manis 1 hari 3 saset, nggak nambah-nambah. Saya telepon dokter, Pak dokter, kemarin katanya kalau mau gemuk minum susu kental manis, kok nggak udah gemuk-gemuk, udah sebulan minum. Ustaz Somad itu memang sudah takdir, terima aja. Apa yang mau dicari hidup ini? Detail sudah dibuatkan sepanjang-panjangnya. Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA PhD Dai Nusantara, sampai 2 baris. Kalau disusun panjang 2 meter, tinggal 1 yang belum, almarhum.
Hidup ini yang kita inginkan ada amal jariah yang mengalir setelah mati. Sedekahun jariah ada untuk pondok pesantren Al-Ikhlas. Ilmu yang ta'fa'u bih ada karena anak-anaknya mengajarkan agama Islam yang agama rahmatan lil alamin. Waladun solihun, itulah dia anak-anak yang dididik di pondok pesantren. Jam 4 dia sudah bangun tahajud. Dari jam 4 ke jam 5 baca Quran, tahajud, zikir, doa. Jam 5 menjelang azan berkumandang. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu layla. Anak-anak di pesantren Al-Ikhlas sudah tahajud sejam yang lalu. Bapaknya di rumah. Kita nggak bisa mendidik anak-anak kita. Jadi kalau kita tidak mampu, masukkan ke pesantren Al-Ikhlas Donggo Bima sebelum tanggal penutupan berikut ini. Yang sudah kunasehatkan, sudah memasukkan anaknya ke pesantren Al-Ikhlas, alhamdulillah. Yang sudah kuberitahu tidak juga mau memasukkan anaknya, inna lillah. Selesai sholat subuh, mereka baca Quran sampai terbit matahari. Selesai itu, anak-anak mandi sehat, pakai baju, sarapan, masuk kelas sampai azan zuhur. Habis itu sholat zuhur berjamaah. Setelah itu makan siang. Setelah itu masuk kelas sore, belajar agama Islam sampai asar. Habis asar olahraga, main bola, badminton, sepak bola, bola kaki, kecuali golf, lapangan belum siap. Habis itu sholat maghrib sampai isya mengulangi hafalan Al-Quran. Setelah isya sampai jam 10 mengulangi pelajaran. 24 jam full dididik oleh para guru yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jenguk anakmu dengan tetesan air mata. Siap? Ini banyak ini bapak-bapak, ibu-ibu jenguk anaknya di pesantren, nanya mana pipimu yang dijewer. Guru bukan karyawan perusahaan laundry. Kau masukkan pakaian kotor lalu keluar bersih. Guru adalah sahabat yang menolongmu. Mestinya anak ini kau yang mendidiknya. Tapi karena kau tak sanggup, maka kau serahkan ke guru. Cium tangan gurumu. Anak saya bisa hafal surat-surat pendek juz 30. Belum masuk SD, masih TK. Begitu dia baca, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Menetes air mata saya haru. Aku tak bisa mengajarmu nak, tapi gurumu bisa. Saya datangi gurunya, mau saya cium tangannya. Begitu sampai ke sekolah, enggak jadi saya cium karena gurunya perempuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, muliakan guru anak-anakmu. Kenapa? Karena mereka mendidik anak luar biasa. Ustaz Abdul Somad kan ceramah nggak sama dengan mendidik anak-anak TK bapak ibu. Saya kalau ceramah di depan stadion 200.000 orang sanggup saya ceramah tablik akbar. Tadi malam di depan kantor Bupati Bima sanggup tablik akbar. Ini di depan Tanah Lapang sanggup. Tapi begitu saya disuruh ceramah di depan anak TK, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Ulama Setia Negara Dai Nusantara Dr. Abdul Somad LC LPSD MA. Semua anak-anak itu gak ada yang peduli. 5 menit saya ceramah, mereka semua gak ada yang nengok lihat. Dalam hati saya kacau ini. Akhirnya saya panggil pawangnya, kepala TK, kecil orang, mampir ibu kepala TK. Anak-anak tenang semua, lihat semua. Begitulah di pesantren. Bisa jadi kau jenderal bintang 5. Jenderal paling tinggi hanya bintang 5, Jenderal Sudirman. Kalau sampai bintang 7 itu sakit kepala. Bisa jadi kau profesor doktor, bisa jadi kau guru besar. Guru sama, guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA. Guru besar itu di universitas. Guru juga, cuma agak besar dikit. Bisa jadi kau seorang dokter spesialis, tapi mendidik anak tidak ada yang paling hebat kecuali guru di pesantren. Kenapa? Mendidik dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dan mereka tidak tampil ke depan.
Yang tampil di depan protokol, yang tampil ke depan Syekh Sansuri, yang tampil ke depan Ustadz Samsudin, yang tampil ke depan Ustadz Somad. Mereka mendidik anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mereka mendidik anak-anak menyanyikan lagu himne. Mereka mendidik anak-anak belajar dari mulai sholat, zakat, puasa, haji, baca kitab kuning. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Amal mereka tulus, ikhlas, karena mereka adalah guru-guru di pesantren Al-Ikhlas Donggo. Allahu Akbar. Ustaz Abdul Somad ini di akhirat jangan-jangan amalnya udah nggak ada lagi. Kenapa? Habis. Gara-gara apa? Riya. Diambil oleh subscriber, viewer, dan follower. Tapi guru-guru pesantren mereka tulus, ikhlas, pagi bangun membangunkan anak-anak. Mereka lebih dulu bangun daripada anakmu, Bu. Mereka lebih dulu bangun daripada anakmu, Pak. Dan anakmu lebih dulu tidur baru mereka. Setelah semua santri tertidur, barulah mereka tidur. Itu pun malam mereka memikirkan, mendoakan, jadikan anak ini anak-anak yang soleh dan solehah. Kita ucapkan terima kasih untuk para ustadz dan ustazah di pondok pesantren Al-Ikhlas. Mudah-mudahan mereka istiqomah, diberikan Allah kebalasan, baikan ke dunia. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dijadikan Allah sebagai kunci-kunci dakwah mujahid fisabilillah, insyaallah. Amin ya rabbal. Saya nggak mau anak saya masuk pesantren, Pak Ustadz. Nanti anak saya kalau masuk pesantren jadi teroris. Indonesia merdeka setelah Belanda pontang-panting, diteriaki Allahu Akbar. Orang yang meneriakkan Allahu Akbar itu orang yang tidak takut mati karena dididik di pesantren. Kalau kau mati membunuh Belanda, kau akan mati syahid. Mereka teriak Allahu Akbar. Akhirnya pontang-panting Belanda lari, tinggal satu, terong Belanda. Kapan peristiwa itu terjadi? Diperingati dalam sejarah bangsa Indonesia 10 November. 10 November itu hari apa? Hari pahlawan, ketika pahlawan berhasil mengusir Belanda. Betul? Tapi orang lupa 10 November itu kronologisnya apa? 22 Oktober ada resolusi jihad yang dinyanyikan anak-anak kita santri Al-Ikhlas Donggo ketika bercerita resolusi jihad tanggal 22 Oktober dikeluarkan fatwa membunuh Belanda yang menjajah Indonesia hukumnya wajib. Kalau mati terbunuh, mati syahid, masuk surga langsung tanpa hisab, tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur. Akhirnya Indonesia merdeka. Salah satu perjuangan anak pesantren. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti takut kalau anaknya pesantren jadi teroris, betul, teroris yang menakutkan Belanda dan Jepang sehingga kita merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siap anaknya masuk pesantren? Dari bunyinya seperti nggak siap. Siap anaknya masuk pesantren? Allahu Akbar. Ini anak-anak di pesantren setelah tidak lulus SMP, Masya Allah, Ustadz Darwin Hasibuan, orang Medan sama orang Riau jumpanya di Donggo. Jauh betul kami mau jumpa. Masya Allah. Saya Ustaz. Ustaz. Sampai mana tadi? Khawatirnya ceramah ini kalau lupa diulang dari awal. Saya Pak Ustadz masukkan anak saya pesantren setelah nggak lulus di SMP, tidak lulus di SMP negeri, tidak lulus di SMP plus, tidak lulus di SMP swasta, barulah dimasukkan anak ke pesantren. Ini orang begini betul apa salah? Jangan kau sangka di pesantren itu orang cuma ngaji alif bata. Di SMP pelajarannya cuma 5: fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Di pesantren nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, tajwid, tahsin, akidah, akhlak, tasawuf,
Jadi kalau ada anakmu yang agak-agak kurang akal dimasukkan ke pesantren, begitu keluar dia langsung error, mati. Jangan sepele dengan anak-anak di pesantren. Mereka di pesantren belajar bahasa Inggris, belajar juga bahasa Arab. Mereka di pondok pesantren belajar ekstrakurikuler, pramuka juga ada, semuanya, latihan pidato, ada kursus qori, ada belajar tahfiz Quran. Jadi carilah anakmu yang paling cerdas, yang paling pandai, yang paling hebat, masukkan ke pondok pesantren. Mereka akan keluar menjadi mujahid penolong agama Allah, insyaallah. Amin. Terbantulah Ustadz Samsudin dan Ustadz Abdul Somad, sehingga kalau anak-anak ini nanti keluar berdakwah, maka kami berdua bisa agak gemuk sedikit di masa akan datang. Banyak yang amin menyetujui doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak mau anak saya masuk pesantren, Pak Ustadz. Kenapa? Nanti kalau anak saya masuk pesantren dia jadi ustadz, nanti kurus seperti Ustadz Somad. Tamat pesantren bisa jadi tentara apa enggak? Bisa. Bagi yang bilang enggak, ini dia belum lihat Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya hampir 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Saya masukkan iklannya beberapa bulan yang lalu. Iklan TNI santri yang hafal Quran tamat pesantren daftar ikut TNI, punya jalur khusus. Tamat pesantren jadi polisi bisa lulus apa enggak? Bisa. Tamat pesantren masuk fakultas kedokteran diterima apa tidak? Saya langsung ketemu dengan Pak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ustadz Somad, anak yang hafal Quran tamat pesantren bawa sini dapat beasiswa gratis. Tamat pesantren bisa jadi apapun. Kira-kira mana yang lebih bagus dakwahnya? Jadi Ustadz Somad atau jadi polisi? Bingung jamaah menjawab. Nanti bilang jadi polisi, Ustadz Somad tersinggung, dia pulang merajuk. Mau dijawab jadi Ustadz, nanti polisinya tersinggung, nggak dapat surat izin. Ustadz Abdul Somad ceramah, innamal khamru, khamar, narkoba, ganja, minum keras, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajitan ibu, jauhi. Kata Ustadz Somad, judi haram, narkoba haram, sabu-sabu haram, ganja haram. Begitu selesai acara, ada orang yang mabuk. Pas dilarang sama Ustadz Somad, jangan kamu mabuk, uang-uang saya yang mabuk saya, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Ustadz Somad diam, gak bisa apa-apa. Tapi kalau anak bapak, anak ibu polisi, jadi babin kamtipmas, pistolnya 2, kanan dan kiri, ketemu sama orang mabuk, dia nggak ceramah, cukup dia angkat pistolnya, mau mabuk lagi, langsung hilang mabuknya. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif dakwahnya, jadi ustadz atau jadi polisi? Tadi nggak mau jawab. Jadi ustadz yang Hayyalas salam. Nggak ada orang datang ke masjid. Tapi coba kalau yang azan Bapak Babinsa, Hayyalas salam, datang semua tentara-tentara, siap. Kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya, Ustadz Somad atau Babinsa? Memahami dakwah itu jangan hanya Ustadz. Ustadz itu ngajar, Ustadz itu baca kitab, Ustadz itu mengajar tafsir, mengajar hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi. Tapi mengajak ke jalan Allah itu adalah tanggung jawab setiap kita. Kira-kira mana yang dakwahnya lebih menyentuh hati, Ustadz apa dokter spesialis? Ustadz ceramah, marilah kita sholat, marilah kita taubat, orang nggak peduli. Tapi coba kalau dokter spesialis pas masuk rumah sakit, ibu kena serangan darah tinggi,
Ini kelihatannya 2 minggu lagi selesai. Nanti suami ibu kawin lagi, rumah ibu diambil, maka ibu mesti tobat. Langsung dia tobat nasuha. Kira-kira mana yang ucapannya menyentuh sampai ke tangkai jantung? Ustaz apa dokter? Jamaah yang dimuliakan Allah, saya ingin mantap. Begitu hebatnya fotografer di Donggo, dia moto ngasih kode dulu, jadi kita pas. Ini kadang di tempat lain saya sedang nguap cerah, ayo difoto. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamat anak di pondok pesantren. Ini pohon yang besar ini tidak bisa langsung ditanam, pohon jati di tengah hutan. Dia mesti disimpan di pot dulu, karena kalau tidak disimpan di pot, dia akan diinjak oleh gajah, dia akan dimakan oleh ulat, dia akan dimakan oleh wereng, rusak. Disimpan di pot selama 6 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Tamat dari pondok pesantren Al-Ikhlas, kalian akan terbang sejauh mata memandang, dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo Mesir. Ya Allah, bukakan pintu beasiswa untuk anak-anakku dari Al-Ikhlas Donggo supaya bisa belajar ke Makkah, ke Madinah, ke Maroko, ya Allah, amin. Ustaz Abdul Somad dulu ke Mesir, ya. Tahun berapa Pak Ustaz? 1998. Di mana Mesir itu Pak Ustaz? Jauh. Naik pesawat. Masya Allah. Naik pesawat apa Pak Ustaz? Royal Jordan Airlines. Enak naik pesawat Pak Ustaz? Jangan kau tanya, luar biasa. Kenapa Ustaz naik pesawat itu? Itulah tiket yang paling murah. Sama Ustaz Zaki Abdillah, beliau lebih dulu setahun. Beliau 97, saya 98. Pulang 4 tahun, belajar di Mesir. Setelah itu lanjutkan lagi ke Malaysia, sama dengan Ustaz Zaki. Dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik. Selesai beliau sampai doktor, saya pindah lagi ke Maroko. Habis itu pindah lagi ke Sudan. Habis itu ketemu lagi di Bima. Orang dari selatan, dari timur, dari utara, ketemunya sahabat di Mesir, sahabat di Malaysia, sahabat di Medan, berjumpa di Bima, ketemu di Donggo, bersama di surga Jannatul Firdaus. Nanti orang-orang Donggo ini kalau masuk surga, yang pertama dicarinya mana Ustaz Somad. Kenapa? Mereka penasaran, apa betul Somad itu masuk surga? Dia tidak peduli anak, istri, orang tuanya, karena dia yakin mereka masuk surga. Yang paling dia penasaran, Ustaz Somad ini masuk apa enggak? Saking banyaknya orang mengejek Abdul Somad sesat. Setelah itu dia tanya malaikat, malaikat, iya, Ustaz Somad udah lewat di sini. Kata malaikat, dia dari tadi nunggu di ruang VVIP. Amin. Abdul Somad sebenarnya minta didoakan, karena boleh jadi kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena amin dari para habaib, amin dari orang-orang yang soleh, amin dari ibu-ibu yang mendidik anaknya, bukan 1, 2, 3 orang, Doring, Ifasulah, Sidul, Rasul, Pamiredu, 7 anaknya dia didik, semuanya menjadi penghafal Quran, semuanya mujahid fisabilillah, semuanya masuk tamat pondok pesantren. Sayangnya itu hanya ada di sinetron religi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mendengar ini, betullah tema yang dibuat pondok pesantren sebagai solusi global dalam memperkuat paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara kesatuan Republik Indonesia. Ahlu Sunnah artinya orang yang berpegang dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustaz Abdul Somad memulai ceramah jam 10.15, sekarang sudah jam 11.15, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nanti menjenguk anak di pondok pesantren, mau dibawakan daging bagus, mau dibawakan bumbu pecal bagus, mau dibawakan ikan asin bagus, tapi sesungguhnya belajar di pesantren bukan memanjakan anak, dan bukan pula tidak sayang sama anak. Anak-anakku, santri-santri sekalian, kalau kalian dibiarkan di pesantren Al-Ikhlas, itu bukan berarti ayah ibu kalian tidak sayang. Justru karena mereka sayanglah maka diletakkannya di pesantren. Memang pengalaman saya di pesantren,
Sore-sore duduk-duduk di bawah pohon bambu jam 6 nunggu azan maghrib berkumandang. Terlintas juga di pikiran, jangan-jangan aku ini anak adopsi. Jangan-jangan adikku yang anak kandung karena dia di rumah. Jangan-jangan aku ini anak angkat. Apa yang terlintas di pikiran kalian sudah terlintas di pikiranku duluan 20 tahun yang lalu. Kenapa? Karena aku lebih tua. Jangan sangka ayah kalian tidak sayang. Jangan sangka ibu kalian tidak sayang. Nanti kalau tamat pesantren dikirim ke Mesir, sama. Quran yang ada di Donggo dengan Quran yang ada di Mesir sama apa nggak sama? Sama. Tujuannya untuk apa? Supaya kau bisa hidup berdiri di atas kaki sendiri. Sekarang banyak anak-anak nggak bisa berdiri. Sudah dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih uang, nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ketergantungan. Gara-gara apa? Ibunya mendidik anaknya nggak jauh-jauh di celah ketiak. Lepaskan anak terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang, dia akan didik. Saya pancing istri saya. Nanti anak kita ini TK-nya di tempat kita, SD-nya tempat kita, SMP-nya tempat kita, SMA-nya tempat kita, kuliahnya tempat kita. Nggak usah kita kirim jauh-jauh. Karena aku udah sekolah jauh. Kata dia enggak. Anak kita mesti kita kirim jauh-jauh. Biar supaya dia belajar hidup, belajar berkomunikasi dengan orang, belajar menghormati orang, merasakan perasaan orang. Kalau di rumah dia manja, penyakit anak manja tidak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Jangankan untuk mengikatkan kita ke surga, jangankan untuk membahagiakan orang tua, mengikatkan tali sepatunya pun tak sanggup. Kenapa? Karena terlalu manja. Jurusnya cuma nangis. Dari kecil dia nangis sampai besar. Mau ngikatkan tali sepatu, mau nikah, istri hamil, apa ini? Anak-anak tidak pernah dewasa. Anakmu hanya akan menjadi bayi yang terjebak di tubuh orang tua. Tubuhnya tua, rambutnya udah berubah, tapi isinya bayi. Mau punya bayi tua? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang sekarang salah kaprah mendidik anak, tidak tepat pada tempatnya, tidak berani memasukkan ke pesantren. Ustadz ngomong begitu enak saja. Saya mensyaratkan anak keponakan saya sendiri yang membawa. Adik saya lebih dulu menikah, lebih dulu punya anak, lebih dulu masuk pesantren, saya bawa. Nanti kamu masuk pesantren ini, iya, sudah tamat sanawiyah tahun ini. Saya tanya, gimana? Masih betah di pesantren? Masih. Lanjutkan sampai kelas 6, nanti kau tamat. Yang laki-laki kirim ke pondok tahfiz Quran. Yang penting kau ngapal Quran, yang penting engkau belajar. Nanti kalau kau sudah tamat, kau tidak kupaksa ikut seperti aku. Saya nggak paksa anak ponakan saya mesti ke Mesir seperti saya. Bapak Ibu juga begitu, jangan paksa kamu mesti ke Mesir. Nggak bisa. Kalau dia nggak mau, jangan. Dia mau belajar komputer ke Jepang, silakan. Dia mau belajar bisnis ke Amerika, silakan. Mau kita paksa ke Mesir, dia nggak jadi ulama, pulang jadi Fir'aun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi pendidikan dasarnya mesti pendidikan pesantren. Saya nggak mau anak saya di pesantren. Nanti kalau dia di pesantren, dia menjadi radikal. Dia tidak bisa hidup bertetangga dengan non-muslim. Dia akan saling membunuh. Kata siapa? Ini kebanyakan nonton sinetron. Dia belajar Al-Quran, dia belajar di pesantren. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau tetanggamu yang berbeda agama denganmu tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, kamu boleh bertetangga, berbuat baik dengan tetangga yang tidak Islam, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Begitu diajarkan di pondok pesantren. Kalau tetanggamu itu yang tidak Islam, tidak mengusirmu, tidak membunuhmu, tidak memerangimu, maka kamu boleh bertetangga dengan baik. Sampai-sampai hewan kurban pun boleh dibagikan kalau kurban sunnah. Begitu diajarkan di pondok pesantren. Kita beli kurban, Bismillahirrahmanirrahim, dapat dagingnya 30 kilo, 10 kilo untuk yang berkurban, 10 kilo untuk jiran tetangga, 10 kilo untuk fakir miskin. Ada tetangga yang tidak Islam, apakah boleh dikasih hewan kurban? Boleh, dengan syarat kurbannya kurban sunnah. Kalau kurban wajib nggak boleh.
kurban wajib yang mana Pak Ustaz? Kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS saya berkurban, tapi kalau nggak lulus saya nggak berkurban sampai mati ya Allah. Itu kurban wajib namanya. Tapi kalau kurban sunat, Bismillahirrahmanirrahim, maka boleh dibagi kepada saudara non muslim, bertetangga. Di mana kita belajar itu? Di pondok pesantren. Siapa yang mengajarkan? Katanya di pesantren diajarkan bawa pedang. Siapa yang nggak masuk Islam, pancung kepalanya. Ini di mana? Nabi Muhammad SAW hidup di Madinah, bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi ada namanya dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Ustaz Somad katanya berdakwah dengan kata yang santun. Ustaz Somad kok suaranya keras? Suaranya aja yang keras karena sound systemnya mantap. Ustaz Somad ini bukan ustadz yang keras, suaranya keras. Kalau hatinya lebih lembut dari tisu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Wal mau'izatil hasanah, action, suri tauladan, perbuatan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, kalau berdebat, debatlah dengan baik. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, saya dilibatkan dalam haul yang ke-22 tahun pesantren Al-Ikhlas Donggo. Mudah-mudahan pertemuan kita di Donggo membuat kita bersama sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, salam alaika, ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Di pesantren anak-anak diajarkan salawat. Anaknya perempuan, nanti dia hamil, itu yang dinyanyikannya. Sallallahu ala Muhammad. Coba kalau dia nggak diajarkan sholawat, pas lagi hamil, langsung dia keluar. Jadi jangan sangka di pesantren itu nggak ada seninya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Itu enaknya kalau kita baca selawat rame-rame, ya nggak hafal nggak ketahuan. Itu tadi yang Ustaz baca itu selawat apa? Selawat burdah. Yang ngarang siapa? Imam Al-Busiri. Makamnya di mana? Di Alexandria. Alexandria itu kotanya di mana? 200 km dari Kairo. Kalau nggak percaya, ukur aja sendiri. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, kita bisa jalan-jalan ke Kairo. Amin. Oh, anak pesantren itu nggak peduli kepada lingkungan hidup. Man qata'a sidrotan, siapa yang memotong sebatang pohon sibir, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Itu ajaran di pesantren. Siapa yang motong sebatang pohon kayu, maka kepalanya disungkurkan ke neraka. Lingkungan, nah, itu pohon kayu, siapa yang motong, hati-hati. Kenapa Ustaz teringat pohon kayu? Donggo wilayahnya cantik, indah. Turun ke bawah, danau, laut, cantik. Naik ke atas. Saya ini tinggal di Pekanbaru. Dari Pekanbaru kalau mau ngeliat laut, 7 jam naik mobil, baru kelihatan laut. Begitu di Donggo, buka mata, langsung kelihatan. Loh, kok Ustaz tiba-tiba buka mata? Saya tidur. Ustaz, udah mau sampai, saya buka mata, langsung laut. Cantik, indah. Mandang ke kiri, gunung, bukit, pohon-pohon kayu terjaga, terpelihara. Ajaran pondok pesantren. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon,
sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam neraka. Maka Islam NKRI akan terjaga. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati di rumah sakit, ruang ICU, judul lagunya menghitung hari. Lagu yang kedua, setengah napasku pergi. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Sudah mau mati, di tangan ada bibit korma. Fal yughris, tanamkan. Kita disuruh menanam. Sekarang departemen kehutanan, dinas kehutanan buat baliho besar-besar, one man one tree, satu orang satu pohon. Di beberapa kabupaten kota Pak Kuanya buat peraturan, yang mau nikah bawa satu pohon, yang mau cerai 2 pohon. Untuk apa? Reboisasi, penghijauan, karena hutan sudah gundul. Tapi di Donggo hutan masih hijau, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Ini yang agak-agak kuning dikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tanam pohon, kita udah mau mati, kita nggak sempat makan manis buahnya, kita nggak sempat bernaung di bawah daunnya. Untuk apa kita tanam? Memang kita tidak sempat menikmatinya, tapi ada orang yang bernaung di bawah pohon kayu, maka orang yang menanam pohon kayu itu mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Begitu ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Saya nggak mau Pak Ustaz anak saya di pesantren, nanti kalau dia di pesantren jadi teroris, jadi ekstremis, jadi radikal, dia akan bawa golok, motong kepala orang. Jangankan nakut-nakuti tetangga, mengasah pisau di depan mata kambing pun nggak boleh. Ada seorang Arab Badui ngambil golok, dia asah pisau di depan mata kambing. Nabi melihat, Nabi marah. Atuh hidup antum ita mau tatin, kamu mau buat mati kambing itu berkali-kali. Makanya kalau telinga kambing itu panjang, pas mau motong ditarik menutup matanya. Kemarin saya dikirimi video, di sana motong sapi, di sini sapi masih hidup. Antara sapi yang masih hidup dengan sapi yang mau dipotong, dibuat ada suatu baliho panjang menutup. Tapi kurang lebar, ditarik ke bawah, sapinya nengok ke atas. Ditarik ke atas, sapinya ikut dari bawah. Nggak boleh melihat binatang mati tersakiti. Kalau menteror kambing aja nggak boleh, mengasah pisau di depan mata kambing aja nggak boleh, apalagi ibu-ibu menteror bapak-bapak. Abang kalau mau keluar kota macam-macam. Begitulah Islam. Islam diambil dari kata salam. Dalam bahasa Inggris salam artinya peace. Peace artinya damai. Peace damai. Pipis kencing. Insya Allah kita akan berada dalam kedamaian, insya Allah. Oh, ternyata ceramah Ustaz Somad itu penuh kedamaian. Ya, selama ini yang kami tonton di medsos itu kekacauan karena mereka nggak punya paket 2 giga. Dia potong-potong ceramah Ustaz Somad, dia sarser. Orang yang tidak punya modal, otaknya pun cuma 1,2 giga. Kurang otak, kurang duit. Ini yang jadi masalah. Tapi di Donggo orangnya kaya raya. Dari mana Ustaz tahu orang di Donggo kaya raya? Nih, pentasnya megah, mewah, Bhinneka Tunggal Ika. Di tempat lain belum ada yang pasang begini, karena belum 17 Agustus. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi dengan tetes peluh keringat dan air mata sehingga acara ini terselenggara dibalas Allah kebaikan. Yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang belum ketemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 2, amin. Dia nggak tahu istrinya ngeliat dari tadi. Mudah-mudahan yang mudah menikah belum punya anak diberikan anak yang penghafal Quran. Yang sudah meninggal dunia diampunkan, diselamatkan dari azab kubur. Ala hazihin niyah, untuk niat kebaikan-kebaikan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti kalau baca Fatihah begitu, slow, tenang. Ini sekarang saya tengok banyak orang pas diajak Al-Fatihah, macam dapat gorengan panas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala syu'ubina Donggo. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada saudaraku yang ada di Donggo dan sekitarnya, ya Allah. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa qawi imanana, kuatkan iman kami, wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang selalu berpikir lurus, berbuat lurus, berkata lurus yang benar, ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kalau kami mati, satukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dengan orang-orang yang saleh. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat, jadikan anak kami anak-anak yang rajin menghafal Quran, minal qurra wal huffaz, menjadi para qari dan hafiz, ya Allah. Allahumma ja'al tullabana fi ma'had Al-Ikhlas Donggo, jadikan anak-anak kami yang ada di pesantren Donggo mabsutin, mereka betah tinggal di pondok pesantren sampai tamat nanti, ya Allah. Allahumma mahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari zina, jaga mereka dari LGBT, jaga mereka dari pergaulan bebas, jaga mereka sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, Pak Camat kami, Pak MUI kami, Pak DPR RI kami, para ustadz kami, kuatkan hati mereka dalam menolong agamamu, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Azillana tahta zilli arsyika, berikan kami naungan di singgasana arasmu, yauma la zilla illa zilluk, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau saja, ya Allah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga dengan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, lisan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama saudara-saudara kami, ya Allah. Sebagaimana Kau buat kami bersama di Donggo Bima, buat juga kami bersama di surga Jannatul Firdaus. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, hari Jumat Kau ciptakan Nabi Adam, hari Jumat Kau kiamatkan dunia, hari Jumat Kau pilih sebagai Sayyidul Ayyam, maka muliakan kami dengan kemuliaan hari Jumat ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Ustadz Haji Abdul Somad untuk berada di tempat, karena kita akan menyerahkan cenderamata oleh 4 komunitas dan lembaga. Sebelum penyerahan cenderamata ini, perlu kami informasikan bahwa lelang buku donasi mu'alaf karya Ustadz Samsudin Ahazan SPD SPDI tadi sudah ditawar oleh anggota DPR Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Safrudin STMM sebesar 10 juta rupiah. Kemudian beliau juga memberikan donasi 15 juta rupiah untuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Donggo. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota DPR Republik Indonesia. Selanjutnya penyerahan cenderamata oleh atau dari Yayasan Katua Dana Rasa berupa mutiara dan kain tenunan khas Bima yang akan diserahkan oleh Haji Abdul Karim. Kami persilakan. Trintika Rangga Maripa Mai Kataki
Boradi moti Madi kore oto sarere roka kiri